Mengenai khotbah dari Pak Paulus, kami rasa senang karena kami yakin firman Tuhan itu adalah makanan rohani untuk kebutuhan hidup jasmani. Saya sangat senang dengan kesaksian-kesaksian lewat bikin live leader dapat menguatkan saya. Setiap kali kalau saya di dalam, saya di rumah di dalam, kalau saya kegiatan di dapur sini saya kasih mati karena sama saya tidak dengar. Karena kalau saya kasih besar anak saya lagi tidur toh. Jadi kalau saya di dalam saya suka dengar kesaksian-kesaksian, dapat membangun saya punya iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa bukan hanya iman kita yang akan diganjar oleh Tuhan, bukan hanya kesetiaan kita yang akan diberi hadiah oleh Tuhan, tetapi juga perbuatan-perbuatan baik kita diperhitungkan oleh Allah. Sudah lama saya diajar bahwa kita ini diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Amin. Saya 100% percaya itu. Dari dulu sampai sekarang saya masih percaya itu. Tapi jangan lupa bahwa perbuatan baik kita juga diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin saudara masih ingat apa yang terjadi dengan kisah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Ada satu perkumpulan di mana pada akhirnya orang-orang itu mengajukan pertanyaan. Pertanyaan karena Yesus mengatakan, pada waktu aku lapar kamu kasih makanan. Pada waktu aku telanjang kamu memberikan aku pakaian. Pada waktu aku di penjara kamu mengunjungi aku. Pada waktu aku sedang tertindas kamu membebaskan aku. Ada yang protes, guru, kapan kami melihat guru mengalami semuanya itu? Apapun yang kamu lakukan terhadap saudaramu yang kecil ini, atau kepada tetanggamu, atau kepada mereka yang sedang membutuhkan, engkau sedang memperlakukan itu sebetulnya buat aku. Apapun yang kamu lakukan buat saudaramu yang sedang membutuhkan pertolongan, engkau sedang melakukannya buat aku. Wah, saudara-saudara, kebenaran ini begitu luar biasa. Apa maksudnya? The best way to serve God is to serve others. Cara yang terbaik untuk melayani Allah adalah dengan melayani sesama kita. Saya mau menekankan ini, karena kadang-kadang kita lupa bahwa yang namanya pelayanan ialah kalau kita datang ke gereja, kita angkat tangan, kita menyembah, kita memuji, kita mendengarkan firman. Semua itu baik, semua itu tidak salah, semua itu menyenangkan. Tetapi kalau kita lupa mempraktekkan kebenaran kita tiap hari Minggu ke gereja, hari Senin ikut ibadah, doa puasa, hari Rebo kita ikut komsel, hari Kamis kita ikut kaum pria, tetapi kita tidak melakukan kebenaran dan kita cuek terhadap kebutuhan orang di sekitar hidup kita, iman kita akan dipertanyakan. Jangan-jangan kita tidak bisa menikmati perjamuan dengan raja itu. Artinya kita ketinggalan kesempatan untuk bersama dengan Tuhan, saudara. Mengapa? Karena kita lupa bahwa cara yang terbaik untuk melayani Allah adalah dengan melayani sesama. Amin. Kebenaran ini begitu dalam, sehingga saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu eksklusif. Ada sebuah pertanyaan yang pernah diajukan oleh seorang wartawan kepada sebuah keluarga yang tinggal berdekatan dengan gereja, persis di samping gereja. Dan keluarga itu ditanya, Pak, apakah Bapak merasakan dampak kehadiran gereja yang langsung berbatasan dengan tembok Bapak? Bapak itu mengatakan, Pak, saya tidak merasakan dampak apa-apa dari adanya gereja di tempat ini. Saudara-saudara, itu memalukan sekali. Kalau gereja, kalau komunitas orang percaya, kalau kehadiran kita tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekitar kita, kita harus mempertanyakan apakah kehadiran iman kita sudah berguna bagi orang di sekitar hidup kita. Kalau iman kita, kalau ibadah kita, kalau komunitas kita tidak memiliki dampak yang positif kepada orang di sekitar kehidupan kita, untuk apa saudara memiliki keyakinan? Keyakinan kita harus berdampak. Amin. Ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Plus, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Dua-duanya harus seimbang. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan dan mengingatkan umat Israel. Jangan hanya berpuasa, beribadah, melakukan rutinitas agamawi, tapi kamu lupa tetanggamu yang kelaparan, kamu lupa orang-orang yang tertindas, kamu lupa rumah tanggamu yang sedang berantakan, kamu lupa saudara-saudaramu yang mengalami kelaparan, dan kamu cuek, dan kamu hanya lewat dan mengatakan, "Selamat malam saudaraku, selamat makan." Padahal orang-orang itu sedang kelaparan dan saudara tidak memberikan apa-apa. Kata Yakobus, iman kita tidak memiliki dampak apa-apa. Saya harap kita semua ditemplak dengan kebenaran. Saya harap kita mendengar dan kita mengetahui bahwa Tuhan mau kita melakukan kebaikan. Haleluya. Itu sebabnya saya percaya, saudara-saudara, seperti apa yang Yakobus katakan. Jangan sampai kita berhutang kepada mereka. Jangan sampai kita berhutang kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin sudah bertanya, "Pak, kepada siapa kita harus berbuat baik?" Alkitab tidak mengatakan kamu hanya berbuat baik kepada orang yang satu suku, satu agama. Kita harus berbuat baik kepada semua orang yang sedang membutuhkan kebaikan kita. Sama seperti Tuhan yang maha baik, maha setia. Ia menurunkan hujan untuk semua umatnya, tidak pandang bulu tinggal di mana agamanya apa, suku apa, dan bahasa apa. Ia memberikan sinar matahari setiap hari kepada siapapun yang memerlukannya. Demikian juga kita diminta untuk kita berbuat baik kepada siapapun yang sedang membutuhkannya, tanpa kita harus melihat siapapun juga. Saudara-saudaraku, saya masih ingat pada waktu tsunami menghantam Banda Aceh beberapa tahun yang lalu. Dengan pertolongan Tuhan kami membuat 2 panti janda. Untuk siapa? Untuk mereka, saudara-saudara kita yang beragama lain. Mengapa kita harus melakukan itu? Karena Tuhan mengatakan kita harus berbuat baik tanpa pandang keyakinan. Saudaraku, kebaikan baru bisa dikatakan kebaikan kalau tidak menuntut balasan kebaikan. Kebaikan baru dikatakan kebaikan kalau kita melakukan kepada siapa saja tanpa memandang mereka baik atau tidak baik. Amin. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang yang sensitif, kita peka. Dan kalau saudara mengatakan, saya belum punya hati semacam itu, saya mau kasih awasan. Seorang penulis pernah mengatakan, persoalan penyakit hati yang paling parah dalam dunia adalah ketika hatimu tidak punya belas kasihan kepada orang yang sedang membutuhkan. Oh, saudaraku, saya diberkati oleh perilaku dan perbuatan contoh yang saya lihat dari Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca kitab Injil, mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan saudara membaca kisah mengenai pelayanan Tuhan Yesus, setiap kali Tuhan Yesus melakukan sesuatu, semua dimulai dari dan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Belas kasihan itulah yang membuat Yesus menyembuhkan orang yang sakit, memerdekakan orang yang terbelenggu, membebaskan orang yang kerasukan, menghidupkan orang yang mati, memberi makan mereka yang kelaparan, menolong mereka yang lumpuh. Mengapa Tuhan melakukan? Karena Dia mengatakan pada waktu dalam dunia ini Dia pernah mengucapkan kalimat ini, Roh Allah ada padaku. Untuk apa? Memberikan kabar baik kepada mereka yang miskin, menolong mereka yang tertindas, memberi pertolongan kepada mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Saudaraku, jadi Tuhan sudah memberikan contoh. Yesus sendiri menjadi panutan, menjadi teladan untuk kita berbuat baik. Oleh karena itu sangatlah tepat kalau kita meneladani hambanya, pimpinan-pimpinan gereja, para tokoh yang sudah mempraktekkan kebenaran ini dan hidupnya memiliki dampak yang luar biasa seperti Mother Teresa. Orang yang mendedikasikan hidupnya di India bertahun-tahun untuk menolong mereka yang menderita penyakit lepra dan orang-orang miskin. Saudaraku, mengapa orang-orang itu mau melakukan? Karena mereka sudah menangkap hati Yesus. Bukankah firman Allah mengatakan, hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Amin, saudaraku.